Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 2, yaitu Ibu Apoteker Vivin Oktaviani MSc. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Nadia Lusitania Mendes Pereira dengan NPM 1024222032 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Farmasi akan menjelaskan mengenai pemilihan regimen antimikroba. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih itu antimikroba dan mikroba itu? Jadi, mikroba itu adalah jasad trenik yang mempunyai kemampuan sangat baik untuk bertahan hidup. Jasad tersebut itu dapat hidup hampir di semua tempat di permukaan bumi. Mikroba mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin hingga lingkungan yang relatif panas, dari lingkungan yang asam hingga basah. Nah, sedangkan antimikroba itu apa sih? Jadi, antimikroba atau yang bisa kita sebut dengan antibakteri itu adalah bahan yang dapat membunuh atau menghambat aktivitas mikroorganisme dengan berbagai macam cara. Jadi senyawa antimikroba itu terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan mekanisme daya kerjanya atau tujuan penggunaannya. Bahan antimikroba sendiri juga itu dapat secara fisik atau kimia berdasarkan kegunaan, dapat berupa disinfektan, antiseptik, ada sterilizer, dan juga sanitizer. Nah, untuk mekanisme daya kerja antimikroba itu bagaimana sih? Mekanisme daya kerja antimikroba itu terhadap sel itu dapat dibedakan atas beberapa kelompok sebagai berikut. Di antaranya itu merusak dinding sel, terus juga ada mengganggu permeabilitas dari sel, ada merusak molekul protein dan asam nukleat, juga menghambat aktivitas enzim, serta menghambat sintesa dari asam nukleat itu sendiri. Jadi, aktivitas antimikroba ini juga dapat diamati secara langsung adalah perkembangbiakannya. Oleh karena itu, antimikroba itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada antibiotik dan disinfektan. Oke, kita masuk lagi ke subbab mengenai regimen dan penyakit infeksi. Jadi regimen itu adalah rencana ataupun program yang diatur seperti olahraga, diet, ataupun pengobatan yang dirancang untuk memberikan hasil yang baik. Sedangkan kalau penyakit infeksi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh patogen atau oleh agen patogen yang masuk ke dalam tubuh dan memicu perkembangan infeksi. Jadi agen dari patogen ini tuh dapat berupa bakteri, virus, jamur atau fungi, ada parasit, protozoa, dan juga mikrobakterium. Untuk penularan infeksi itu dapat melalui apa saja? Jadi, penularan infeksi itu dapat melalui kontak fisik penderita dengan individu lainnya, terus juga ada melalui udara yang terkontaminasi oleh agen patogen, juga ada makanan yang terkontaminasi oleh agen patogen tersebut juga, lalu juga bisa melalui cairan tubuh. Cairan tubuh ini bisa dari darah, urin, mukus gitu. Terus juga ini sama, makanan yang terkontaminasi dari agen patogen. Terus juga ada faktor yang mempengaruhi pemilihan regimen antimikroba. Yang pertama kita bahas mengenai identifikasi patogen. Langkah pertama adalah memastikan bahwa infeksi tersebut itu disebabkan oleh mikroorganisme. Benar nggak sih ini disebabkan oleh bakteri, atau benar nggak sih apa namanya, infeksi ini disebabkan oleh virus, oleh jamur ataupun parasit. Kita harus memastikan dulu bahwa infeksi ini disebabkan oleh apa. Jadi hal ini juga biasanya dilakukan itu melalui pemeriksaan kultur mikroba atau uji diagnostik lainnya. Terus yang kedua yaitu mengenai lokasi infeksi. Beberapa obat itu lebih efektif untuk infeksi yang terjadi di lokasi tertentu, misalnya antibiotik yang dapat menembus sawar darah otak untuk infeksi meningitis, atau antibiotik yang dapat mencapai konsentrasi tinggi dalam urin untuk infeksi saluran kemih. Selanjutnya yaitu ada spektrum antimikroba. Jadi spektrum antimikroba ini dibagi menjadi dua, yaitu ada spektrum sempit dan juga spektrum luas. Yang mana spektrum sempit ini yaitu obat dengan spektrum sempit hanya efektif melawan sejumlah mikroorganisme tertentu. Jadi penggunaan antibiotik spektrum sempit ini juga lebih disarankan setelah identifikasi patogen untuk meminimalkan risiko resistensi. Terus yang kedua itu juga ada spektrum luas, di mana obat dengan spektrum luas ini lebih efektif melawan banyak jenis mikroorganisme, baik itu bakteri gram positif, gram negatif, maupun beberapa patogen lainnya. Nah, ini juga biasanya digunakan jika patogen belum teridentifikasi atau dalam kasus infeksi polimikroba. Itu misalnya kayak infeksi oleh beberapa mikroorganisme seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor farmakodinamik dan farmakokinetik.
Nah, farmakokinetik itu menilai bagaimana obat itu diserap, terus didistribusikan, lalu dimetabolisme, lalu diekskresikan oleh tubuh. Jadi beberapa antibiotik atau antimikroba ini membutuhkan pengaturan dosis pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati. Yang kedua itu ada farmakodinamik. Farmakodinamik ini kita melihat bagaimana sih cara obat itu berinteraksi dengan mikroorganisme. Apakah obat tersebut itu bekerja dengan menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme tersebut. Nah, evaluasi dan penyesuaian terapi. Adapun pemantauan dari respon terapi, yaitu selama pengobatan, respon pasien terhadap terapi itu perlu dipantau. Jika pasien tidak menunjukkan perbaikan atau menunjukkan efek samping, regimen itu harus dievaluasi kembali. Lalu ada penyesuaian dosis. Terkadang dosis itu perlu juga disesuaikan berdasarkan hasil uji laboratorium kembali seperti sensitivitas antibiotiknya gimana, antimikrobanya bagaimana, ataupun tes dari kadar obat dalam darah tersebut bagaimana. Itu perlu semuanya dievaluasi dan dilakukan penyesuaian dosis. Lalu selanjutnya ada prinsip pemilihan regimen antimikroba. Pemilihan berdasarkan panduan klinis. Jadi panduan pengobatan dari lembaga atau asosiasi medis seperti Infectious Disease Society of America atau IDSA disingkat. Itu dapat memberikan informasi yang berguna mengenai antibiotik yang harus digunakan untuk infeksi tertentu. Yang kedua itu ada empirik dan terarah. Nah, di sini terapi empirik itu adalah pengobatan yang dimulai sebelum patogen itu diketahui. Jadi kita belum tahu tuh jenis patogennya dalam pengobatan ini. Jadi berdasarkan pada gambaran klinis dan epidemiologi, misalnya jika ada kecurigaan infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotiknya yang spektrum luas. Sedangkan kalau terapi terarah yaitu setelah patogen teridentifikasi dan sensitivitasnya itu diketahui. Antibiotik ya ini juga dapat disesuaikan ataupun dapat dilakukan terapi terarah untuk menggunakan obat yang lebih spesifik dan efektif. Selanjutnya itu ada monoterapi dan terapi kombinasi. Yang mana monoterapi ini menggunakan satu jenis obat antimikroba untuk mengobati infeksi. Dan biasanya digunakan ketika patogen telah diidentifikasi dengan jelas dan sensitif terhadap satu antibiotik saja. Kemudian ada terapi kombinasi. Terapi kombinasi ini dia menggunakan lebih dari satu jenis obat antimikroba. Dan ini juga digunakan dalam beberapa situasi seperti infeksi berat, infeksi polimikroba, atau infeksi yang memerlukan pengobatan yang agresif. Lalu bagaimana sih pencegahan resistensi antimikroba sendiri? Jadi untuk penggunaan antimikroba ataupun antibiotik ataupun juga antibakteri secara berlebihan atau tidak tepat itu dapat meningkatkan resiko resistensi mikroorganisme namanya. Jadi oleh karena itu pemilihan antibiotik, antimikroba ataupun antibakteri itu juga yang tepat dan penggunaan dosis yang sesuai sangat penting untuk mencegah perkembangan dari resistensi tersebut. Jadi untuk pemilihan regimen antimikroba juga yang tepat membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang patogen, obat-obatan, dan karakteristik dari pasien, serta keterampilan untuk menilai dan memodifikasi terapi sesuai kebutuhan. Mengikuti prinsip-prinsip ini dapat membantu mencapai pengobatan yang optimal dan mencegah masalah yang terkait dengan resistensi antimikroba. Sekian presentasi mengenai materi pemilihan regimen antimikroba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.